Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, SKV UMI Seri 2 yang bertema Membangun Generasi Muda yang Profesional, Kompeten, dan Taat Pajak. Perkenalkan, saya Maria Magdalena, akan memandu acara SKV UMI Seri 2 mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir acara. Kita akan mulai acara sharing Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, SKV UMI Seri 2 pada hari ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, Dr. Rasmulia Sembiring, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Agribisnis. Yang terhormat Fungsionaris dan Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Yang terhormat para pembicara sharing Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, SKV UMI Seri 2. Serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saja kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul melalui media daring Zoom pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri tegak dan mengambil sikap sempurna. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum acara kita lanjutkan, untuk kelancaran dan kesuksesan acara pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh pembicara kunci Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia kepada Bapak Dr. Rasmulia Sembiring, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agribisnis, dipersilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia, yang terhormat Pak Arman, yang terhormat Pak Maludin Panjaitan, yang terhormat Ibu Siti Normi Sinurat, dan yang terhormat
Pak Thomas Sumarsan Go. Pagi ini saya dijamu ya untuk memberikan pandangan tentang bagaimana kita membangun generasi muda yang profesional, kompeten, dan taat pajak. Saudara-saudari sekalian, kita saat sekarang ini dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang sulit di dalam mau membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Tantangan ini terutama yang paling berat dirasakan oleh anak-anak muda, oleh kaum milenial ke depannya. Kalau kita runut bagaimana negara kita, saya ambil data 40-50 tahun yang lalu. Di awal Orde Baru, Bapak Presiden Soeharto dihadapkan kepada dua permasalahan. Membangun bangsa dengan pemerataan atau membangun bangsa dengan pertumbuhan. Kalau membangun bangsa dengan pemerataan, sementara kita baru menyelesaikan persoalan G30 SPKI. Jadi ini nggak dipilih. Yang dipilih adalah pembangunan yang berorientasi ya kepada mendatangkan investor-investor. Jadi investor banyak datang pada saat itu. Jepang salah satu negara yang paling banyak mendukung kita, berinvestasi di bidang otomotif. Maka nggak heran kita sekarang di Indonesia, di jalanan semua merek-merek daripada negara Jepang. Di pertambangan, khususnya pertambangan minyak, banyak negara Amerika, investor Amerika dan Inggris, misalnya Caltex, misalnya Mobil Oil, misalnya British Petroleum, dan lain-lain sebagainya. Pada saat itu penduduk kita belum terlalu besar. Masih di angkanya di kisaran 60-an juta. Tapi pemerintah udah takut. Makanya di awal pelita pertama itu Presiden mencanangkan keluarga berencana. Untuk apa keluarga berencana? Untuk dapat mengendalikan jumlah penduduk. Jangan terlalu besar pertumbuhannya. Dimulai dengan hanya 3 anak. Terakhir 2 anak. Tapi keluarga berencana saat sekarang ini sejak reformasi tidak dilanjutkan lagi. Dan gaungnya udah semakin kecil. Pertumbuhan penduduk di negara kita lebih kurang sekitar 1,3 sampai 1,4% per tahunnya. Ini akan membebani pemerintah, ini akan membebani negara. Nah, setelah investor di bidang perminyakan datang, maka negara kita itu dengan penduduk yang saya katakan tadi lebih kurang 70-an juta, konsumsi minyak kita dalam negeri itu di kisaran 600-an ribu barrel per hari. Sementara di awal tahun 80-an kita itu sudah mencapai lebih kurang sekitar 1,4 juta barrel per hari. Artinya di sini kita lihat ada surplus dari produksi minyak nasional lebih kurang sekitar 600
ribu barrel per hari. Ini menjadi sumber pemasukan bagi APBN negara kita. Jadi pada saat itu, kalau kita lihat riwayatnya, APBN negara kita itu ditopang oleh minyak dan gas. Lebih 80% sumber penerimaan negara itu dari minyak dan gas. Bahkan Indonesia termasuk negara yang masuk di dalam IGGI, ya, negara penghasil dan pengekspor minyak, dan pernah mengetuai IGGI ini, kalau saya tidak salah itu Pak Subroto, ya, Pak Subroto. Nah, tapi lambat laun oleh karena tidak terkendalinya jumlah penduduk, ini subsidi permintaan masyarakat akan kebutuhan dasar sangat tinggi. Ini kesulitan yang dihadapi pemerintah dari waktu ke waktu. Nah, di awal pemerintahan Bapak Presiden Soeharto itu, kita juga menjadi negara pengekspor kayu gelondongan terbesar di dunia. Jadi hutan itu ditebas, ya, dipotong habis, diekspor bulat-bulat. Jadi negara Indonesia pernah menjadi pengekspor kayu gelondongan terbesar di dunia. Tanpa memikirkan risiko pada saat itu, karena kita butuh pembangunan nasional. Nah, pernah pula negara kita setelah nggak banyak lagi ekspor kayu gelondongan, kita olah di dalam negeri. Artinya di sini apa? Teknologi udah kita miliki, sehingga kita memiliki industri, ya, yang namanya kayu lapis atau plywood. Sempat juga menjadi negara pengekspor kayu lapis atau plywood terbesar di dunia. Itu di akhir tahun 80-an. Nah, kayu semakin habis, kembali lagi kita dapat teknologi, kita investasi, bangun pabrik pulp ataupun bubur kertas. Nah, ini yang sekarang banyak, pabrik bubur kertas. Nah, karena kalau pabrik bubur kertas nggak perlu kayu tua. Nah, dia kayu-kayu nggak sampai 10 tahun, 5, 6 tahun, 7 tahun udah bisa dijadikan pulp. Ya. Nah, ingat, kenapa kita ini sulit? Karena generasi muda zaman Bapak itu nggak bisa melebihi, ya, teknologi yang dimiliki negara lain. Artinya kita di sini dijajah oleh teknologi. Nah, inilah persoalan kepada anak bangsa sekarang ini. Kalau kita masih setara, itu nggak akan mungkin. Kita tetap dijajah. Nah, kita harus bisa bangkit. Bagaimana melampaui masyarakat yang ada di belahan manapun. Nah, untuk melampaui itu kan nggak gampang. Pertama, peduli nggak anak mudanya dengan keadaan, dengan fenomena yang terjadi. Kalau orang muda nggak peduli, itu nggak akan dapat. Kedua, kita harus bisa mengenal jati diri kita menjadi anak bangsa. Mau kemana kita arahkan anak-anaknya? Mau kita kemanakan bangsa ini? Jangan nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Padamu Negeri sebagai hobi aja, tanpa memaknai lirik-lirik lagu itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar lagu Padamu Negeri bagaimana? Dalam itu. Dalam. Tapi kalau hanya hobi aja, merdu suaranya, tapi nggak bisa kita maknai, makanya hasilnya ya
Nggak ada. Nah, hubungannya apa yang Bapak katakan tadi? Nah, ya. Kalau sumber penerimaan negara itu ya semakin sedikit, kita semakin sulit. Nah, begitu minyak kita ya sekarang ya, produksi minyak nasional kita tinggal sekitar 750 sampai 800 ribu barrel per hari. Saat sekarang ini konsumsi nasional kita barangkali udah mendekati 1,4 juta ribu barrel per hari. Berarti kita harus mengimpor 600 ribu barrel lebih per hari. Dan itu semua dibeli dengan dolar, nggak rupiah. Nah, ini persoalannya. Nah, jadi kita harus juga sadar, ya. Kita lihat sebelum waktu awalnya pandemi COVID-19, berapa harga minyak di pasar internasional? Lebih kurang 40 US dollar per barrelnya. Harga pertalite kita berapa? 7.650. Nah, sekarang berapa harga produksi minyak nasional? Harga minyak mentah. Udah di kisaran 120 ribu US dollar per barrel. Harga pertalite masih 7.650. Secara logika, kenapa bahan bakunya naik 3 kali lipat, harga jualnya tetap? Bahan baku naik hampir 3 kali lipat, harga jual tetap. Kok mampu ya Pertamina begini? Tentu di backup negara. Itulah yang namanya subsidi. Makanya subsidi kita untuk BBM, ya, minyak dan gas beserta listrik udah mendekati 600 triliun rupiah per tahunnya. Dari mana ini bisa dilakukan oleh pemerintah? Membiayai, mensubsidi masyarakat ini. Ya tentu dari pajak. Kenapa? Sekarang di APBN kita, struktur APBN-nya itu kan lebih 80% itu penerimaan pemerintah dari pajak. Selebihnya baru dari yang lain-lain. Hari ini, pagi ini, Bapak lihat tadi di media sosial, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bersukacita mengabarkan, kalau sampai 1 semester pertama ini, kita udah lebih mendapatkan lebih penerimaan di struktur APBN kita. Udah surplus. Nah, mungkin ini bisa terjadi oleh karena adanya pertumbuhan ekonomi. Mungkin juga terjadi oleh kebijakan daripada Ibu Menteri, di mana pada tahun ini dilakukan tax amnesty jilid 2. Sehingga apa? Penerimaannya bisa melampaui daripada proyeksi awal. Nah, saudara-saudari sekalian, anak-anak muda yang Bapak sayangi, kalian anak muda harus memiliki daya nalar. Anak-anak muda harus memiliki kepedulian. Anak-anak muda harus mengikuti pendidikan yang sebagus-bagusnya, yang sebaik-baiknya. Sehingga nanti anak-anak muda diharapkan memiliki daya kreatif. Kalau anak-anak mudanya memiliki daya kreatif, maka
anak-anak muda bisa menciptakan ide-ide yang brilian. Kita harus bisa menjadi petarung di tengah-tengah persaingan global. Bagaimana bisa menciptakan anak-anak muda yang menjadi petarung di dalam persaingan global? Tentu dengan kerja keras. Jangan nanti kamu katakan merah putih di dadaku. Perbuatan kita nggak sampai kepada perjuangan-perjuangan yang telah dirintis oleh para pejuang di negara kita. Nah, saudara-saudari sekalian, untuk menjadi pemenang di dalam petarung, tentu orang yang memiliki nilai yang lebih. Nanti barangkali Ibu Siti Normi bisa menguraikan lebih dalam. Harapannya apa nanti buat kita seluruhnya? Pertama, majulah anak-anak muda, anak milenial, menjadi calon-calon investor, calon-calon pengusaha, mulai dari UMKM, makin besar, dan suatu saat bisa menjadi konglomerat. Anda yang telah memiliki keinginan atau udah memulai, Andalah nanti yang bakal memberikan sumbangsih yang lebih dari sisi penerima negara berbentuk pajak. Usaha yang Anda rintis tentu harus dikenakan pajak sebagai sumber penerima negara. Maka bisa Bapak katakan sekarang, anak-anak muda adalah cikal bakal pertahanan negara ke depannya. Karena anak-anak muda yang saat sekarang ini calon-calon pengusaha, calon-calon objek pajak baru, sehingga negara kita bisa jaya di kemudian hari. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara SKV UMI Seri 2 pada pagi ini. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh para pembicara. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Novita Syanipar, Sarjana Sosial, Master of Art. Kepada Ibu Novita dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Maria Madalena yang telah memandu acara kita dari awal. Selamat pagi juga ya kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya kepada keynote speaker kita, Bapak Dr. Rasmulia, dan kepada 3 pembicara kita. Saya sapa-sapa dulu ya. Ada Mas Armanto Yudono, Sarjana Sosial, lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung ya Mas ya. Selamat pagi Mas, gimana situasi di sana? Selamat pagi Mbak Raffi, bersyukur hari ini cerah di Jakarta. Oh lagi di Jakarta ya Mas ya? Iya. Oke, yang kedua adalah pembicara kita dari kampus Universitas Metodis Indonesia, Dr. Ibu Siti Normi. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya baik. Salam kenal dari saya ya Bu. Iya, salam kenal Ibu, sama-sama. Yang ketiga adalah Bapak Thomas Sumarsan,
Bapak Thomas Sumarsan Goh, namanya ada 3 ya. Manggilnya Bapak Thomas ya. Apa Ya, kabar boleh. Pak Thomas? Boleh, Bu Novia. Iya. Saya Novita Sianipar ya Pak. Ya, Bu Novita. Ya. Nah, 3 pembicara ini akan memaparkan materi yang sangat menarik dan tentu saja masih berkolaborasi di dalam satu tema besar kita tentang membangun generasi muda yang profesional, kompeten, dan taat pajak. Ini adalah tema kita yang kedua setelah sebelumnya kita sudah sukses melakukan acara yang sama di SKP UMI seri 1. Jadi SKP UMI ini adalah agenda kegiatan bidang kemahasiswaan dan alumni yang digagas langsung Dekan 3 bidang kemahasiswaan, Bapak Dr. Andes Maludin Panjaitan. Nah, tema ini diangkat karena memang seperti yang disebutkan oleh Bapak Dekan, bahwa kita telah sampai di era revolusi industri 4.0 ya. Kita khususnya mahasiswa harus sudah bersiap diri, bertarung terbuka dengan dunia global yang penuh dengan tantangan. Dan tentu saja dengan dinamika yang lebih cepat, yang menuntut keahlian dan dalam berkompetisi. Itulah sebabnya mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda harus profesional, berkompeten, dan nantinya diharapkan memberikan kontribusi pajak untuk pembangunan bangsa Indonesia. Itu sebabnya para pembicara kita ini memang memiliki kompetensi, keahliannya di bidangnya masing-masing ya. Nanti saya perkenalkan lebih dalam lagi. Nah, saya perkenalkan lebih dalam lagi, pembicara pertama kita adalah Bapak Armanto Yudono, Sarjana Sosial CBA, Certificate Behavior Analyst, sebuah gelar bersertifikat tentang keahlian beliau di bidang Human Resources atau SDM, sumber daya manusia. Benar Pak Arman ya? Ya, betul, Bu Novi. Nah, ilmu ini memang sangat membantu beliau yang memang sejak awal dulu sudah malang melintang di bagian pengembangan sumber daya manusia. Dan saat ini Bapak Armanto telah menjadi Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Tempo Intimedia Tbk, sebuah perusahaan multinasional penerbit majalah Tempo dan koran Tempo. Saya fans seberat dari majalah Tempo. Terima kasih. Kemudian pembicara kita yang kedua, saya perkenalkan lebih lanjut lagi adalah Dr. Siti Nurmi, Sarjana Ekonomi Magister Sains, yang sekarang menjabat menjadi Wakil Rektor 2 Universitas Metodis Indonesia. Beliau mengawali karirnya justru dari Kepala Tata Usaha Fakultas Kedokteran di Universitas Metodis Indonesia. Tetapi sepertinya karena cinta dan suka ya melakukan pendidikan, terjun kepada dunia pendidikan, akhirnya beliau malah memilih menjadi dosen ya. Ya kan Bu ya, di Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, dan sekarang malah sudah menduduki jabatannya Bu, menjadi Wakil Rektor 2 di kampus yang sama. Gelar S1 beliau itu diperoleh di Ilmu Manajemen Universitas Metodis Indonesia, dan gelar S2 beliau masih di bidang yang sama, Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara, dan gelar doktor beliau diperoleh di Universitas Pasundan. Di tengah kesibukan beliau masih sempat menulis ya Bu ya, beberapa buku diantaranya ini yang saya bacakan aja Bu ya, dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, dan beberapa judul lainnya. Ini bisa ditanyakan langsung nanti kalau di kampus ketemu. Yang ketiga itu Bapak Dr. Thomas Sumarsan Goh, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Beliau ini adalah dosen tetap kita ya di Universitas Metodis Indonesia dan pemegang keahlian loh ya di bidang konsultasi pajak. Jadi anak-anak mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, saya juga kalau punya usaha bisa konsultasi pajak ya Pak. S1 beliau itu dari Universitas Metodis Indonesia, S2 dari Universitas Sumatera Utara, dan S3-nya dari Universitas Pasundan. Beliau juga aktif menulis buku terkait pajak, ilmu manajemen, dan juga akuntansi. Beberapa judul buku karya beliau antara lain Hukum dan Pajak, Tax Review, dan Strategi Perencanaan Perpajakan, dan masih banyak lagi ya Pak ya di daftarnya ya. Saya kalau bacanya nggak akan selesai ini. Jadi baik, kita mulai saja ya pemaparan materi dari 3 narasumber kita masing-masing. Masing-masing pemateri kami berikan waktu yang sama yang adil 15 menit untuk memaparkan materinya. Setelah 3 pemateri selesai, kita akan lanjut ke acara tanya jawab. Jadi saya berharap keaktifan peserta untuk mendengarkan ketiga pemateri kita ini
dan membuat catatan pertanyaan yang bisa ditanyakan ketika setelah ketiganya selesai memaparkan materinya. Baik, kita mulai saja pemaparan pertama oleh Bapak Armanto Yudono. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Novi. Terima kasih juga Pak Dekan, Pak Dr. Rasmulia Sembiring, Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Resmaludin Panjaitan, Ibu Dr. Siti Normi, dan Bapak Dr. Thomas Sumarsan. Gitu ya Pak ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa juga saudara-saudara mahasiswi Universitas Metodis Indonesia ya, Fakultas Ekonomi begitu ya. Kalau boleh tahu ini mahasiswa-mahasiswi angkatan berapa ya atau semester berapa saat ini? Ini kebanyakan semester 2, 4 dan semester akhir, Mas Arman. Oh, baik. Jadi dari semua angkatan begitu ya? Iya. Baik, akan saya buka dulu materi presentasinya. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi yang beberapa waktu lalu sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara di acara ini ya, SKV ini. Jadi saya pertama kali kenal ketika Ibu Novi menyusun skripsi ya dulu Ibu ya? Iya, S1, udah lama sekali. Setelah itu akhirnya kami tidak terlalu sering, tapi kami tetap kontak begitu ya. Kita selalu tetap kontak. Gitu. Sampai sekarang gitu ya. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Ibu Novi. Ya. Nah, Ibu Novi kemarin menyampaikan kepada saya bahwa saya diminta untuk menyampaikan seperti tema yang ditampilkan ini ya, bekal calon sarjana untuk memasuki dunia kerja. Wah, ini menarik ya. Saudara-saudara mahasiswa saat ini belum lulus, tapi sejalannya waktu, pasti sebentar lagi tentu juga ada yang akan lulus begitu kan. Dan itu tentu akan menjadi titik baru bagi saudara-saudara sekalian, bahwa di situ saudara-saudara sekalian akan bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari selama ini. Nah, kemarin saya disampaikan bahwa temanya adalah kualitas apa sih yang dicari oleh HRD begitu ya, ketika mencari karyawan. Sebenarnya yang mencari bukan HRD ya, tetapi siapa? Atasan atau calon atasan Anda begitu ya. Apa sih kualitasnya yang diperlukan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dalam mencari tenaga kerja yang kami cari itu biasanya 2. Ada calon karyawan yang sudah punya pengalaman atau juga yang masih fresh graduate. Kalau berpengalaman ya tentunya mereka sudah punya kompetensi. Tapi kalau yang fresh graduate kami menyebutnya sebagai punya potensi ya. Nah, potensi ini tentunya nanti makin lama berkembang menjadi memiliki kompetensi gitu. Nah, kompetensi sendiri saya sebut sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jadi kita tidak bisa menyebutkan kompetensi kalau saudara-saudara hanya memiliki satu saja, punya pengetahuan saja, atau keterampilan saja, atau sikap kerja saja. Tidak, tapi tiga-tiga ini harus menjadi satu bagian yang utuh, sehingga disebut memiliki kompetensi. Sedangkan kalau potensi, saya sebut sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Ya, saudara-saudara punya kekuatan, punya sanggupan, daya, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dengan sejalannya waktu, potensi dan kompetensi ini nanti akan bersatu, berkembang, dan kalau di dunia HR, kita mengenal 2 jenis kompetensi. Pertama adalah hard kompetensi atau technical kompetensi, dan yang kedua adalah soft kompetensi atau non-technical kompetensi. Ya, kalau hard kompetensi atau technical kompetensi kita sebut sebagai kemampuan teknis sesuai bidang pekerjaannya. Kalau wartawan yang kemampuan menulis, orang akunting yang menghitung, kemudian orang pemasaran memasarkan produk dan sebagainya. Tapi kalau soft kompetensi atau non-technical kompetensi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan diri. Jadi sifatnya lebih personal, gitu ya. Nah, masalahnya kita memiliki kesenjangan kemampuan lulusan dengan yang dibutuhkan oleh dunia tenaga kerja. Kalau dulu mungkin pernah kita mengenal istilahnya link and match ya, seperti itu ya. Nah, jadi ketika saudara-saudara
belajar di perguruan tinggi, itu mayoritas yang dipelajari adalah penguasaan dan keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu 80%. Tapi untuk aspek interpersonal skill atau intrapersonal skill, soft kompetensi, itu hanya 20%. Nah, uniknya ketika nanti saudara-saudara bekerja, itu justru kebalik proporsinya. Penguasaan dan keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya 20%. Tapi sebaliknya, non-teknisnya itu menjadi 80%. Gitu ya. Nah, kemudian soft kompetensi atau non-teknikal kompetensi itu apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, dari pengalaman kami selama ini, merekrut orang, mewawancari orang, kami sempat merangkumkan ada 10 kualitas diri yang akan diharapkan ada dalam diri saudara-saudara sekalian, gitu ya. Saya akan jabarkan satu persatu. Pertama adalah saudara-saudara diharapkan menjadi pribadi yang proaktif. Saya mengambil definisinya dari Pak Covey ya, Covey Leadership Center yang membuat buku Seven Habits. Saya rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini ya. Pak Covey mengatakan proaktif adalah inisiatif, mengendalikan hidup sendiri, menentukan pilihan, berpikir sebelum bertindak. Jadi proaktif ini tidak sekadar aktif saja ya. Jadi ada aspek inisiatifnya. Dia ingin melaksanakan, ada ide, kemudian dilaksanakan. Itu adalah proaktif. Kemudian yang kedua adalah daya juang. Saudara-saudara, dalam dunia pekerjaan, Anda akan dituntut untuk memiliki daya juang yang tinggi. Achievement orientation. Anda harus punya orientasi untuk mencapai sesuatu. Tangguh, tidak lembek, ya. Kemudian juga persisten, gigih, dan tidak mudah menyerah. Ya. Nah, ini biasanya akan ditanyakan ketika wawancara, jadi saudara-saudara bisa menyampaikan pengalaman hidup apa yang selama ini pernah terjadi dalam diri Anda, dan itu membuktikan bahwa daya juang Anda adalah tinggi dan Anda pantang menyerah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Ini penting sekali, ya. Kreativitas adalah kemampuan memperoleh cara-cara baru untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi dalam pekerjaan tidak hanya pekerjaan yang runut ya, mengerjakan A, B, C dan seterusnya. Tapi bisa jadi kita melakukan pekerjaan ternyata ketika A bukan B tapi B aksen, C aksen dan seterusnya. Ketika teman-teman melihat bahwa ternyata ada cara lainnya, mungkin lebih cepat, lebih baik, lebih murah, gitu ya. Jadi kreativitas ini amat dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang keempat adalah komunikasi. Nah, kita tiap hari sudah berkomunikasi ya. Lalu apa sih masalahnya? Padahal kita sudah tiap hari komunikasi. Tapi justru pengalaman bahwa dalam dunia kerja komunikasi itu juga merupakan tantangan tersendiri ya. Karena komunikasi itu banyak. Kita ngobrol, lisan itu komunikasi. Saya bicara di sini secara formal komunikasi. Kemudian mendengar itu juga bagian dari komunikasi. Saya presentasi hari ini juga komunikasi. Hingga kita berkumpul dengan orang-orang itu juga komunikasi. Outspoken, terus terang, ya. Tidak semua orang bisa terus terang. Bahasa tubuh, nah ini menarik ya. Email, menulis surat itu juga komunikasi. Jadi ternyata banyak aspek komunikasi. Yang kelima, nah ini tidak mudah bosan. Konon katanya generasi sekarang gitu ya, Gen Y kita bisa bilang seperti itu katanya sempat bosan gitu. Padahal sebenarnya dalam dunia pekerjaan, semua pekerjaan itu pada hakikatnya adalah pekerjaan yang rutin, gitu kan? Hanya waktu putarannya saja berbeda. Misalnya kalau resepsionis ya, tiap hari dia mengangkat, menutup telepon, mengangkat telepon, menutup telepon. Itu kerjanya tiap hari. Tapi seorang marketing, dia akan menawarkan kepada kliennya. Mungkin baru close 1 bulan. Bulan berikutnya melakukan itu lagi. Bulan berikutnya melakukan itu lagi. Jadi semua pekerjaan sebenarnya adalah suatu rutinitas, sehingga kita dituntut untuk tidak bosan. Gitu ya. Yang keenam, daya tangkap. Daya tangkap itu kemampuan memahami instruksi. Karena kalau penangkapannya berbeda, menangkap instruksinya berbeda, melaksanakannya juga akan berbeda dan hasilnya otomatis juga
bisa jadi berbeda, gitu ya. Sejalan itu dengan daya tangkap juga kemampuan mengingat, gitu ya. Wah, ini gimana nih? Apakah masih bisa diperbaiki? Bisa, ya. Kalau ada saudara-saudara yang merasa, wah, daya tangkap saya kurang, kemampuan mengingat saya kurang, ya. Fisik tentunya akan harus kita kelola, ya. Olahraga, makanan yang baik itu bisa membantu, gitu. Kemudian ketelitian, rasanya tidak ada pekerjaan yang tidak dituntut ketelitian. Jadi ini adalah mutlak, ya, attention to detail, itu bahasa psikologinya. Dan kemudian ketekunan. Nah, ini menarik. Kerjanya harus tuntas dan konsisten. Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengalahkan ketekunan, bahkan kecerdasan sekalipun. Kalau Anda merasa diri Anda cerdas, tapi Anda malas, sama saja. Gitu ya. Tapi seorang yang tekun, mungkin dia intelijensinya tidak terlalu tinggi, tapi dengan ketekunan yang terus-menerus, akhirnya dia bisa menjadi lebih berhasil bahkan dengan orang yang memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada dia. Gitu. Kemudian kecerdasan emosional, ini penting. Ya. Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk menerima. Kita menerima dulu, menerima emosi diri kita sendiri, kemudian menilai emosi kita, baik, buruk, pantaskah, gitu ya. Kemudian juga mengelola, ya kan. Dan terakhir mengontrol emosi kita dalam berhubungan dengan orang lain, ya. Nah, ini kalau Daniel Goleman menyebutkan bahwa EQ itu bertanggung jawab atas keberhasilan Anda itu sebesar 80%. Dan hanya 20% yang ditentukan oleh IQ. Jadi Anda jangan, wah, IQ saya terlalu tinggi. Ya, itu tidak jadi alasan, gitu ya. Dan saya mengatakan bahwa seleksi masuk dunia pekerjaan itu oke, ditentukan oleh IQ, tetapi kita bisa tumbuh dan berkembang di dalam perusahaan itu menggunakan IQ kita. Menariknya adalah kalau IQ itu kita relatif stabil, ya, seumur hidup kita. Misalnya Anda dites psikologi dan IQ Anda misalnya 120. Ya, kurang lebih seumur hidup Anda akan berkisar di situ terus. Tapi kalau EQ itu Anda bisa berkembang terus. Sejauh Anda mengetahui Anda ada di mana dan akan kemana. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang ke-10, sebenarnya yang 10 ini bukan hal yang soft teknis. Bukan hal yang soft kompetensi. Tapi saya masukkan karena ini menurut saya adalah urgent untuk era sekarang. Ini adalah literasi digital. 2 tahun kita sudah pandemi dan kita dipaksa, ya. Dipaksa, kemudian akhirnya biasa, dan akhirnya kita menjadi yang luar biasa dan menjadi sebuah budaya, gitu ya, karena digital ini. Ada beberapa aspek yang saya soroti di literasi digital ini. Anda juga harus mampu untuk mengelola informasi. Bagaimana mencari informasi di dunia digital di internet? Kita tidak hanya, itu kan gampang, tinggal googling. Mencari Universitas Metodis Indonesia, tinggal tulis saja. Tapi apa kalau yang terjadi kalau kita menuliskan Universitas Metodis Indonesia? Akan keluar Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Pasun akan keluar semua. Ada seninya, ya, harus memakai tanda kutip dan sebagainya. Jadi tidak hanya menuliskan kata-kata yang kita butuhkan misalnya. Menyimpan informasi. Dulu kita memakai disket zaman saya dulu, ya. Kemudian flash disk, CD perkembangan berikutnya. Hard disk, ya, itu paralel, ya. Tapi yang terakhir kita menggunakan di cloud, ya, Google Drive, gitu. Apakah saudara-saudara sekalian sudah terbiasa melakukan itu, ya, menyimpan informasi di Google Drive misalnya, kemudian bekerja sama dengan dokumen yang sama. Kemudian mengevaluasi informasi. Apakah informasi yang Anda baca itu kira-kira benar, tepat? Apakah Anda sembarangan men-share informasi yang menurut Anda masih belum jelas, gitu ya? Berbagi informasi. Ya, ini sejalan tadi, ya, mengevaluasi, oh ini benar nih, baru kita bisa distribusikan. Atau kita biasanya biasanya di WAG, ya. Saudara-saudara mau bikin, ada informasi yang menarik, ternyata belakangan itu ternyata hoax, gitu ya. Pertama informasi, kedua adalah komunikasi melalui digital. Bagaimana kita berkomunikasi secara digital, bagaimana kita berpartisipasi di dalamnya, kemudian bagaimana kita bekerja sama secara digital, dan bagaimana kita memilih media komunikasi. Yang ketiga adalah bagian produksi, bagaimana kita mampu memproduksi
secara digital. Pertama, membuat konten digital, misalnya bagaimana kita memahami hak cipta digital. Bagaimana kita tidak sembarangan men-share konten-konten yang ternyata itu adalah memiliki hak cipta. Terkait juga di dalamnya perlindungan data digital, kemudian teknis digital ya, ada programming, digital marketing, perangkat kerja digital, softwarenya, mampukah kita menginstal, men-setting aplikasi-aplikasi digital itu. Dan yang terakhir adalah masalah keamanan ya. Bagaimana kita mengkonfigurasi keamanannya supaya tidak di-hack. Saya yakin saudara-saudara pasti di handphonenya ada aplikasi perbankan, aplikasi Gojek, Grab dan sebagainya seperti itu. Ya, bagaimana caranya supaya kita juga uang yang kita simpan itu juga tidak diambil orang misalnya seperti itu ya. Kemudian juga masalah pemrograman dan juga terakhir tentang keamanan eksplorasi digital. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya rangkumkan lagi, ini adalah 10 hal yang sejauh ini kita tangkap sebagai hal-hal yang diinginkan perusahaan atas diri kita masing-masing akan menjadi masuk ke dalam dunia kerja. Kalau masalah teknis tentu akan sesuai bidang pekerjaan saudara-saudara nanti ketika Anda bekerja, tapi aspek-aspek non-teknis inilah, kecuali nomor 10 ya, itu yang rasanya perlu Anda miliki. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Novi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Armanto buat penjelasannya. Materinya hari ini sangat menarik ya. Saya itu sangat ingin sekali dulu waktu lulus S1, kalau nggak masuk Kompas, pengennya masuk Tempo. Jadi 2 media tersebut adalah media impian saya. Dan hari ini dibuka belak-belakan apa sebenarnya dicari dari perusahaan sebesar Tempo di dalam diri calon pekerjanya. Nanti itu bisa jadi bahan pertanyaannya bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengulik lagi tentang apa saja yang menjadi bahan penasaran supaya kita sama-sama bisa mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan punya keahlian. Baik, kita sampai kepada pembicara yang kedua. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Siti Nurmi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, selamat pagi, shalom buat kita semua. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih buat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya membawakan materi ini. Baik, generasi muda yang kompeten, dari presentasi yang pertama dari Bapak Arman sebenarnya sudah hampir mirip. Jadi baiklah saya akan sampaikan dari materi saya. Karakteristik global yang sedang terjadi dari dahulu sampai sekarang ini, di mana volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, atau yang sering disingkat atau yang kita dengar dengan istilah VUCA. Nah, VUCA atau yang saya sebutkan tadi, di mana ada tantangan baru atau gejolak baru, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambigu. Nah, untuk itu kepada generasi muda harus bisa mempersiapkan dirinya, membekali dirinya, menjadi sumber daya manusia yang siap untuk melakukan perubahan-perubahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak-anak muda akan menghadapi persoalan-persoalan atau tantangan baik yang bekerja dalam perusahaan maupun pengusaha muda yang menyangkut disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang
semakin ketat. Nah, di era saat ini, revolusi 4.0, di mana merupakan era yang menerapkan teknologi modern seperti teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi yang beraktivitas pada kegiatan ekonomi dari produksi hingga konsumen. Nah, demikian juga di era Society 5.0, semua teknologi sudah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk berbagai informasi saja, melainkan sudah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sudah tergantung dengan teknologi. Era industri 4.0 sudah sangat mempermudah kegiatan manusia seperti dalam transportasi adanya Grab, Gojek, dan tidak hanya pada transportasi, kemajuan teknologi juga memudahkan kita dalam bertransaksi online. Era industri 4.0 menyajikan ekosistem digital yang dimulai dari saat munculnya konektivitas, sosial media dan e-commerce, kemudian Internet of Things. Nah, revolusi industri pertama ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis. Nah, pada waktu itu industri diperkenalkan dengan fasilitas kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan, tetapi kemudian digantikan oleh tenaga mesin. Nah, kemunculan mesin uap telah berhasil meningkatkan perekonomian secara drastis, di mana hanya jangka waktu 2 abad telah mampu meningkatkan penghasilan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Nah, berikutnya di revolusi industri kedua terjadi pada awal abad ke-20. Nah, waktu itu ada pengenalan produksi massal pada awal ini berdasarkan pembagian kerja. Nah, revolusi ini ditandai dengan penggunaan produksi baja dan mesin dalam skala besar. Nah, para ahli terdorong oleh energi listrik untuk menemukan beragam teknologi lain seperti lampu, mesin telegram, dan teknologi ban berjalan. Yang berikutnya revolusi industri ketiga ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan elektronik. Nah, mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, tetapi menggunakan programmable logic control atau sistem otomatis berbasis komputer. Nah, dampaknya biaya produksi menjadi semakin murah. Nah, yang saat ini kita di situasi revolusi 4.0 merupakan era yang menerapkan teknologi modern seperti teknologi fiber, sistem jaringan terintegrasi yang beraktivitas pada kegiatan ekonomi dari produksi hingga konsumen. Ditandai dengan adanya digital ekonomi, big data, IoT, robotik, cloud system, yang semua aktivitas berbasis teknologi hingga saat ini yang sedang kita jalani. Nah, teknologi internet ini sebagai basis bagi transaksi dalam berdagang dan transformasi secara online. Gambar dari slide ini menunjukkan bagaimana pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai yang awalnya menulis di kertas, berubah jadi mesin tik, kemudian muncul komputer, sehingga sekarang sudah menggunakan smartphone yang ukurannya lebih kecil tapi fungsinya lebih banyak. Nah, era VUCA masih berlanjut.
volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan menggambarkan tantangan yang kita hadapi untuk menjalani hidup. Nah, hal ini menentukan pola tantangan sumber daya manusia ke depannya bagaimana. Volatility atau volatilitas ditandai dengan munculnya tantangan baru, ya, yang penyebabnya sulit ditentukan dan tidak ada pola yang konsisten untuk tantangan baru ini. Ya, mereka berubah sangat cepat. Jadi kita harus bisa mendesain kembali bisnis karena bisnis yang begitu fleksibel dan adaptif untuk memperhitungkan munculnya regulasi baru dan perubahan teknologi, persaingan dan pola sosial dan gaya hidup yang konsumen potensial. Nah, uncertainty di mana masa depan penuh dengan ketidakpastian. Ya, sejarah dan pengalaman masa lalu tidak lagi relevan memprediksi segala kemungkinan. Nah, contohnya cuaca ekstrim dan bencana alam selama 1 dekade terakhir telah mengancam stabilitas pasokan pangan dunia. Kompleksitas. Jadi dunia modern lebih kompleks dari yang sebelumnya. Situasi eksternal yang dihadapi para pemimpin juga semakin rumit dan susah ditebak. Ambiguity, lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami, ya. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi yang berbeda-beda. Tantangan manajemen sumber daya manusia secara khusus pada 2 tahun terakhir ini merupakan waktu yang penuh gejolak bagi manajemen sumber daya manusia. Perusahaan dan tim sumber daya manusia telah menghadapi tantangan yang pertama, peralihan model kerja menjadi kerja jarak jauh. Ini kita alami di awal tahun 2020 yang sangat membuat tantangan yang begitu luar biasa. Dan tantangan berikutnya peningkatan isu kelelahan dan kesehatan mental. Dan ini juga kita sama-sama tahu di awal pandemi sampai saat ini membuat semua kita rasa khawatir yang begitu dalam. Dan tantangan berikutnya pencarian inisiatif untuk menarik dan mempertahankan para talenta di tengah masifnya pengunduran diri ya dunia kerja. Dan tantangan berikutnya menghadapi advokasi dan permintaan transparansi, serta dukungan terhadap isu keadilan sosial dan kesejahteraan. Demikian juga tantangan yang terakhir, menghadapi banyaknya peraturan baru dan isu kepatuhan. Kita sama-sama tahu selalu ada perubahan peraturan, mau tidak mau kita juga harus mengikuti peraturan tersebut. Menghadapi tantangan manajemen sumber daya manusia. Beberapa hal yang perlu kita prioritaskan bersama, bahwa kita harus bisa bersama-sama fokus pada masa depan, bekerja sama dan memastikan semua orang terus berkembang menjadi lebih baik. Dan berpacu untuk melatih kemampuan baru, terus melatih kemampuan diri untuk siap menjadi bagian dari perekonomian dunia. Dan kita juga harus bisa melihat jauh ke depan dengan menambahkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Dan memperkuat pengalaman atau kita bisa menginspirasi dan memperkuat talenta dengan merancang ulang pengalaman kerja kita. Sumber daya manusia untuk pekerjaan masa depan di Indonesia. 60% pekerjaan di dunia akan digantikan dengan otomasi atau akan otomatis tergantikan.
30% pekerjaan di dunia akan digantikan oleh mesin atau robot. Dan 26 juta pekerjaan akan diciptakan oleh kegiatan online pada tahun yang sedang berjalan dan mungkin juga akan tahun ke depannya. Nah, akan muncul berbagai pekerjaan baru dan beberapa pekerjaan yang mudah atau yang sudah akan hilang apabila tidak diimbangi dengan keterampilan menggunakan teknologi. Contoh, akuntansi, pembukuan, dan penggajian bisa tetap ada jika memiliki keterampilan penggunaan, pemantauan, dan pengendali teknologi. Ahli sumber daya manusia bisa tetap ada jika memiliki kecerdasan emosional atau pemecahan masalah yang kompleks. Nah, di slide ini juga sudah ditampilkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan agar memiliki daya saing dalam dunia pekerjaan. Keterampilan abad 21. Keterampilan ini kemampuan untuk menggunakan pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan sesuatu. Yang pertama, pemecahan masalah yang kompleks. Pemecahan masalah yang kompleks adalah serangkaian pengamatan dan keputusan berdasarkan informasi yang digunakan untuk menemukan dan menerapkan solusi untuk suatu masalah. Nah, selain menemukan dan menerapkan solusi, pemecahan masalah yang kompleks juga mempertimbangkan perubahan di masa depan yang berkaitan dengan keadaan sumber daya dan kemampuan yang sangat mempengaruhi lintasan proses dan keberhasilan solusi. Keterampilan yang berikutnya, orang harus dapat mengubah data menjadi interpretasi, jadi berpikir kritis. Ya, orang yang dapat mengubah data menjadi interpretasi, yang berwawasan luas senantiasa dicari karena kompleksitas dan keterkaitan dengan berbagai bidang lain atau bidang ilmu lain. Nah, keterampilan yang berikutnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Bapak Arman, kreativitas. Ya, kreativitas diperlukan di dalam pekerjaan, bagaimana dapat menyelesaikan masalah-masalah yang baru, wajib kita bisa memiliki keterampilan kreativitas. Nah, memanajemen orang. Robot dapat memiliki keterampilan analitis dan matematika, akan tetapi robot tidak dapat menggantikan manusia dalam peran kepemimpinan dan manajerial. Keterampilan yang berikutnya berkoordinasi dengan yang lain, ya. Ini juga tadi sudah disinggung dan sudah dibahas. Tapi keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Nah, tim yang efektif menjadi permintaan utama di pekerjaan industri apapun, ya. Ini penting. Nah, keterampilan yang berikutnya kecerdasan emosional, kualitas dan kecerdasan emosional seperti empati dan rasa ingin tahu menjadi faktor pertimbangan besar dalam mempekerjakan sumber daya manusia di masa depan. Demikian juga keterampilan berikutnya, pertimbangan dan pengambilan keputusan. Kemampuan memadatkan sejumlah besar data menjadi interpretasi yang mendalam dan keputusan yang terukur. Orientasi layanan, tadi juga sudah disampaikan, jadi dimanapun kita bekerja, baiklah untuk dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen atau masyarakat agar memberikan solusi yang terbaik. Dan keterampilan tadi, kemampuan untuk bernegosiasi. Nah,
kemampuan untuk bernegosiasi dengan bisnis dan individu untuk menghasilkan situasi yang saling menguntungkan. Nah, keterampilan bernegosiasi ini juga yang sangat bisa dan bertahan dan dibutuhkan di industri yang sedang berpengaruh saat ini. Fleksibilitas kognitif. Nah, hal ini mengacu pada kemampuan kita untuk berganti peran dari satu tugas dan merespon yang lain atau memikirkan beberapa konsep sekaligus di dalam lingkungan kita di mana kita bekerja. Nah, yang berikutnya, beberapa skill yang diperlukan di tempat kerja. Skill ini adalah suatu kombinasi dari pengetahuan dan keterampilan yang ahli dalam bidangnya. Nah, yang pertama, bekerja secara virtual, lingkungan kerja digital tanpa harus memiliki lokasi. Konflik yang sehat dan membangun, inovatif dan kreatif, komunikasi yang memberikan dampak. Nah, setiap berkomunikasi hendaklah memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Dan berpikir disruptif, menguasai pemikiran dari hal-hal yang membuat seseorang terganggu. Networking, pentingnya membangun relasi dengan sesama, mengatasi stres dengan mengungkapkan ide maupun keluh kesah kepada orang yang tepat. Yang berikutnya, skill yang berikutnya, manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Dan skill yang berikutnya, kemampuan presentasi penting dalam menyampaikan gagasan dan menunjukkan wawasan. Nah, hal ini juga adalah skill yang bisa menunjukkan kelebihan kita apa. Dan yang berikutnya, influencing dan assertiveness, ya, influencing seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain dan dapat berkolaborasi dengan orang lain. Demikian juga assertiveness, mempunyai keberanian untuk berpendapat, mampu mempertahankan apa yang dia percaya benar dan atau bagaimana mengatakan tidak dengan cara yang tepat dan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Skill yang berikutnya, mengatasi perubahan. Dengan perubahan-perubahan yang ada, kita harus bisa menerima dengan positif dan optimis, dan biasanya dengan adanya perubahan di sini juga akan muncul kreativitas dan inovatif. Demikian juga skill yang bisa dapat berkolaborasi, karena organisasi adalah bersatunya kegiatan dari 2 individu atau lebih. Jadi koordinasi dan kolaborasi sangat diperlukan di dalam satu tim. Demikian, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Nurmi buat pemaparannya hari ini. Kita memang harus belajar beberapa elemen, termasuk skill yang memang harus kita tingkatkan sebelum kita masuk ke dalam dunia kerja. Saya kira nanti rekan-rekan mahasiswa sudah ada pertanyaan juga ya mengenai terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurmi. Kita lanjut kepada pembicara kita yang ketiga, yakni Bapak Dr. Thomas Marsanggo yang akan memberikan pemaparannya selama 15 menit juga. Kepada Bapak Thomas, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Novita. Terima kasih kepada Bapak Dekan dan juga Bapak Wakil Dekan 3 ya, yang saya hormati, Bapak Dekan, Bapak Dr. Rasmulia Semiring, SMMA, Bapak Wakil Dekan, Pak Mahludin Panjaitan, Ibu Wakil Rektor yang saya hormati, Dr. Siti Nurmi, dan juga Bapak Arman Jundono yang saya hormati, dan juga adik-adik kita semua yang saya cintai dan sayangi ya. Jadi sudah banyak ya yang di-cover oleh Bapak Arman dan juga dari Ibu Siti Nurmi ya. Jadi saya ini hanya mengulang saja lebih kurang ya. Dan juga mengulang dan lalu kita masuk ke sedikit ya tentang perpajakan.
Nah, ini yang pertama ya, tadi kan sudah diuraikan oleh Pak Arman dan Ibu Siti bahwa kita harus memiliki skill ya. Tapi untuk memiliki skill itu yang pertama itu kita harus hidup ini harus bisa sukses kalau kita ini memelihara namanya keselamatan, safety. Jadi mana-mana adik-adik kita ya, kalau bisa kita pelihara safety. Misalnya kita berkendara, contohnya ya, yang berkendaraan roda 2, sepeda motor. Wajiblah pakai helm, ya. Ataupun yang memakai mobil, ya pakailah seat belt, jangan main HP, ya. Kalau adik-adik ya yang tidak mau menggunakan helm, tidak menaati aturan, ada peraturan lalu lintas itu ya, lampu merah diterobos ya, pada saat di pit ya siapkanlah ya lembaran warna biru atau warna merah. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau adik-adik kalau di pit lalu adik-adik melarikan diri, itu akan membahayakan juga orang lain. Jadi itu yang paling penting, ya safety dulu. Dan yang kedua itu adalah kesehatan, song of good health ya. Jadi adik-adik harus jaga stamina, jaga kesehatan yang baik, ya dengan istirahat yang cukup, jangan bergadang, ya. Ataupun ya memakan konsumsi ya makanan yang sehat, ya itu yang sangat penting sekali ya. Dan yang ketiga, ya mungkin yang sering adik-adik dengar yaitu menjaga profesional. Ya seperti sudah diuraikan ya, banyak sekali skill yang harus kita gabung menjadi satu. Ya, zaman sekarang ini kita nggak bisa menonjolkan apa dari talenta kita apa namanya technical kita nggak bisa lagi. Ya kita harus menggabungkan dengan skill yang namanya banyak yang telah disebutkan tadi. Contohnya ya adik-adik sudah harus melek terhadap komputer, harus melek terhadap informasi ya, information literary ya, computer literacy ya, dan juga mungkin saja kita sudah harus berkomunikasi bukan saja bahasa Indonesia, kita harus juga berkomunikasi bahasa Inggris ya, bisa aja bahasa Korea. Kan semua adik-adik suka drakor sekarang, jadi harus juga ya bahasa Korea itu wajib juga ya. Bahasa Jepang, bahasa Mandarin itu karena kita sudah border sekarang. Jadi tantangan milenial memang sangat sangat tinggi ya. Jadi harus ditanggapi lah dengan serius adik-adik ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi masing-masing. Jadi itu ditingkatkan kompetensi, bukan saja di bangku kuliah, tapi bagaimana kita meningkatkan moralitas kita, adik-adik. Yaitu kita bertutur kata yang baik, berbuat yang baik, berpikiran yang baik, saling membantu. Kita membantu juga tidak membeda-bedakan teman-teman dan sebagainya. Itu ya. Dan juga sekaligus kita meningkatkan daya saing kita ya dengan tidak selalu mengupdate status adik-adik di Instagram, di WA. Nah, itu satu hal yang bukan value added kata si Potter. Kalau adik-adik ada masuk manajemen strategi atau strategic management itu ada Potter's value chain, rantai nilai Potter. Ya, salah satu rantai nilai Potter itu yang tidak bernilai tambah itu adalah bergosip, ya. Jadi hindari gosip, update status, ya, dan tingkatkan kompetensi. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, ya. Yang adik-adik kalau sudah berusaha, sudah sukses, jangan lupa menabung. Kita lihat ini 2 tahun ini ya banyak sekali ya perusahaan pada tutup ya gara-gara COVID ya pandemi COVID ini, dan juga banyak juga ya rumah tangga yang cekcok ya karena di PHK karena ya nggak ada tabungan yang cukup untuk mengcover dan sebagainya. Dan pemerintah juga bingung ya karena dengan sangat terbatas untuk melakukan subsidi-subsidi langsung maupun yang bagaimana ya. Jadi saving ini ya sudah adik-adik lalui sekarang, yaitu fungsinya sangat penting sekali ya. Jadi semuanya ini sangat penting dan masih banyak sekali ya yang nggak saya ceritakan ya.
Jadi adik-adik kalau sudah bekerja, ya sudah berwirausaha, entrepreneur, sudah sukses semua, ya yang satu hal yang harus dilindungi dari harta adik-adik adalah ya dari kebocoran adalah harus mengetahui pajak. Jadi risiko bisa menguras harta adik-adik itu adalah pajak. Kalau kita membayar pajak yang enggak baik, maka ya kita akan didenda. Ya, ataupun adik-adik berusaha ya, marketingnya sudah bagus, penjualnya bagus banget, tapi administrasi perpajakannya kurang bagus gitu loh. Nah, sehingga pada akhirnya itu ya perusahaan adik-adik itu harus membayar pajak, denda-denda pajak, ya akhirnya bisa jadi terjadi kebangkrutan gitu loh. Jadi ini harus diperhatiin ya adik-adik untuk memahami perpajakannya. Nah, selanjutnya adalah pajak. Pajak udah ngerti lah, di bangku kuliah sudah tahu ya pajak itu ada iuran ya, iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan. Kenapa bisa dipaksakan? Karena adanya undang-undang. Itu dia. Ya. Nah, mengapa kita membayar pajak? Ya, kita membayar pajak adik-adik ya. Salah satunya sebagai sumber penerimaan negara. Ya, source of fund. Nah, pada saat pandemi Covid ya, yang kita terima ya secara langsung adalah vaksin. Ya, vaksin itu ya diberikan secara gratis oleh negara. Itu sumbernya dari mana? Ya dari negara, ya dari pajak, uang pajak kita, uang pajak masyarakat. Lalu selain itu juga pendidikan ya, dosen-dosen itu diberikan sertifikasi. Nah itu dananya dari perpajakan juga ya. Adanya keamanan, kenyamanan, ada polisi itu semuanya dananya gajinya dari uang pajak ya adik-adik ya. Jadi makanya kita hidup di negara republik ini ya tenang, nyaman ya. Jalan tol ya ataupun jalan raya yang kita nikmati itu dananya bersumber dari pajak semua. Ini fasilitas-fasilitas yang diberikan ya, kesehatan ya, pendidikan, keamanan, jalan tol, dan juga dari sisi pajak itu selain sebagai sumber dana, kita ketahui bahwa pajak itu juga sebagai pengatur ya, di mana pajak ini akan mengenakan tarif pajak yang sangat tinggi terhadap rokok ya. Nah, fungsinya supaya masyarakat enggan merokok karena harga rokok ini mahal sehingga bisa menjaga kesehatan juga. Maunya sih demikian tujuannya. Ya. Dan juga ya bill time itu dikurangi karena pajak juga mengenakan tarif pajak yang tinggi terhadap minuman beralkohol ya. Dan juga melindungi pabrik-pabrik lokal ya. Seperti kita ketahui adik-adik ya bahwa barang-barang dari Tiongkok itu cukup murah meriah ya. Jadi untuk memagari ini maka pemerintah mengenakan pajak impor terhadap barang-barang yang akan diimpor masuk ke Indonesia. Sehingga pabrik-pabrik lokal ini masih bisa bersaing. Sehingga pengangguran itu masih bisa ditekan oleh pemerintah. Itu fungsinya dari perpajakan. Nah, kalau tidak menaati pajak, ya otomatis akan dikenakan sanksi ya adik-adik. Ya, sanksinya dilihat seberapa besar nantinya. Dan juga selain sanksi, ada juga bisa dipenjara. Ya, kita juga tahu bahwa banyak juga yang ingin dapat untung yang besar, sehingga mereka memainkan namanya faktor pajak. Ada juga yang memainkan faktor pajak, uang negara itu dimainkan sehingga merugikan keuangan negara, sehingga itu bisa dipenjarakan. Ya, demikian adik-adik. Dan selanjutnya untuk bisa menikmati pajak itu maunya kita merencanakan pajak dengan benar. Caranya yaitu dengan menggunakan celah-celah pajak yang ada. Ya, ada peraturan-peraturan di mana ada kelemahannya, ya kita gunakan. Jadi kita ikuti aturan dan perundang-undang perpajakan, tapi kita gunakan loophole-nya. Ya,
dengan loophole yang bagus ya, sehingga perusahaan adik-adik membayar pajak secara taat dan juga ya pembayaran pajak yang optimal. Optimal maksudnya yang di sini minimal ya, yang sesuai dengan aturan pajak tapi dengan menggunakan loophole-nya sehingga ya perusahaan adik itu bisa bersaing dan juga bertambah besar dan berkembang. Nah, mungkin itu saja ya kali ya. Dan terakhir itu ya keseimbangan. Ini yang terakhir. Bahwa kita itu jangan kita mengejar terus ya apa yang kita impikan, tapi kita harus seimbang di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan Stephen Covey ya, kita harus menyeimbang hidup ya, kita harus balancing lah terhadap keluarga juga, waktunya ya dibagi, dan juga kita bisa promosi ya, mencapai ke titik puncak gitu loh ya, mendapatkan karir yang bagus ataupun mengembangkan perusahaan yang bagus ya, go national dan sekarang bisa go international, apalagi dengan namanya tadi internet ataupun e-commerce ya. Nah, juga ya wealthy ya, kaya raya. Nah, itu balancing-nya. Kesehatan sangat penting sekali, rumah tangga, pendidikan, dan juga akhirnya senang, bahagia karena banyak uang ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Novita. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Thomas buat pemaparannya. Hari ini saya belajar tentang pajak ya. Ini sebenarnya pengetahuan yang baru karena saya sendiri memang dari jurusan ilmu komunikasi. Nanti bisa tanya-tanya lebih banyak lagi pada Pak Thomas di sesi tanya jawab. Baik, kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga dosen yang masih bergabung dalam SKP UMI seri 2 ini, kita sudah sampai kepada sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada para rekan-rekan mahasiswa ataupun dosen yang ingin bertanya. Nah, caranya gimana? Caranya tolong sebutkan nama dan dari mahasiswa jurusan apa, dan pertanyaan tadi disampaikan kepada pembicara yang mana, disebutkan saja nama pembicaranya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya bisa raise hand ya. Ini ada Rotua Lumban Gaul ya, sudah raise hand ya, sudah angkat tangan untuk bertanya. Silakan Rotua. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rotua Lumban Gaul dari Prodi Manajemen. Izin bertanya kepada Bapak Arman. Jadi pertanyaan saya begini Pak, biasanya yang dicari seorang HRD ataupun atasan dalam merekrut sebuah karyawan adalah yang telah berpengalaman. Bagaimana cara kita yang seorang fresh graduate supaya bisa masuk dalam kriteria perusahaan yang tentunya belum memiliki pengalaman kerja? Terima kasih Pak. Baik, silakan Mas Arman, langsung bisa dijawab. Oke, ya terima kasih pertanyaannya Mbak Rotua Lumban Gaul ya. Ya, perusahaan banyak yang cari berpengalaman. Saudara belum punya pengalaman? Oh, sorry, kami cari berpengalaman gitu ya. Kedar kita mundur gitu ya. Nah, gimana nih menyiasatinya? Gitu ya. Pertama, sejak saudara masih menjadi mahasiswa, itu Anda bisa mulai dengan aktivitas organisasi. Karena aktivitas organisasi itu juga sangat penting. Orang yang kerjanya tiap hari hanya kuliah pulang, itu tidak memiliki nilai tambah. Nilai tambah ya. Jadi kata kuncinya adalah value added tadi ya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa atau calon sarjana kita mempunyai nilai tambah. Ketika mahasiswa kita aktif berorganisasi, kita berprestasi dan sebagainya. Kemudian tidak seperti pada zaman saya dulu ya. Sekarang sudah ada internet dan sebagainya. Kesempatan untuk berbisnis, berusaha itu juga sudah luas. E-commerce dan sebagainya, kita bisa jualan sekecil apapun, kita bisa jualan gitu ya. Bahkan kita tidak punya produknya pun bisa jualan gitu ya. Itu salah satu saja. Intinya adalah kita mencari pengalaman profesional. Tadi kalau diperhatikan pada presentasi saya di awal, ketika lulus itu kita masih punya potensi. Tapi ketika sudah punya pengalaman, kita punya kompetensi. Nah, bagaimana kita menyiasatinya ketika kita belum lulus, tapi kita sudah punya kompetensi itu, ya kan? Ketika Anda sudah berlatih berjualan, bernegosiasi,
perusahaan akan menjudgment bahwa Anda bukan hanya punya potensi, tapi sudah punya kompetensi. Ketika diwawancara Anda menyebutkan, saya selama kuliah saya sudah begini, begitu, dan sebagainya. Gitu ya. Dan sekarang pemerintah juga sudah membuka MBKM ya, mahasiswa Merdeka Belajar itu ya. Itu juga suatu cara. Jadi Anda bisa magang di perusahaan. Kalau dulu cuma berapa ya? 3 bulan ya. Tapi sekarang ada yang 6 bulan, 1 tahun. Itu juga adalah cara-cara untuk membuat kita memiliki kompetensi. Ya, magang pun tidak harus magang yang resmi seperti itu. Misalnya punya saudara yang punya perusahaan. Jadi antara sela-sela kuliah atau bagaimana, Anda bisa mungkin magang misalnya gitu. Saya ingat teman saya dulu, dia kuliah, tapi dia sudah menjadi sekretaris di sebuah perusahaan. Jadi ketika dia lulus, dia oke, saya fresh graduate, tapi saya sudah punya kompetensi. Gitu. Jadi apapun itu, ketika wawancara harus ada yang bisa Anda jual. Kurang lebih seperti itu. Cukup menjawabkah atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Rekan-rekan mahasiswa bisa bertanya kepada 3 pembicara kita. Nah, menunggu rekan-rekan mahasiswa bertanya, saya mau bertanya nih pada Mas Arman. Saya baru dengar ini dari rekan saya dari HRD Kompas ya. Katanya mereka justru melihat calon pekerjanya itu dari sosial media mereka. Jadi meskipun CV-nya itu sangat cemerlang, tetapi kalau ternyata ada titik-titik di mana perusahaan itu tidak menyukai updatean statusnya atau story mereka di medsos, itu bisa menjadi bumerang bagi calon pekerja. Itu gimana Mas di Tempo sendiri? Ya, betul. Kita memang tidak 100% melakukannya, tapi memang untuk kes-kes tertentu kita melakukan itu untuk menjadi salah satu pertimbangan. Jadi memang kita juga memang seperti tadi sudah dikatakan oleh pembicara yang lainnya bahwa kita harus berhati-hati. Manner ya. Manner tidak berarti ketika kita berhadapan saja dengan dosen kita sopan, iya Pak, iya Bu, begitu ya. Tapi ketika di sosial media, ya kan, kita bisa, nah itu tergantung karakter ya. Ada orang yang karakter yang, saya malas gitu kan, ya. Postingan Instagramnya pun cuma sedikit. Ada yang semua apapun juga di posting. Tadi kalau yang hal yang nomor 10 ya, tentang digital tadi, ada bagaimana kita mencermati informasi. Kemudian bagaimana kita berbagi informasi. Tidak semua informasi bisa kita share, gitu kan ya. Apa lagi ya? Ya intinya seperti itu ya, bahwa sosial media namanya sosial. Menariknya kalau dalam dunia komunikasi, dulu ada yang namanya komunikasi antar persona. Saya dengan Ibu Novi berbincang-bincang itu antar persona. Kemudian kelompok, kita sama-sama dalam satu kelompok. Kemudian Tempo, media massa. Jadi ada komunikasi antar persona, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Tapi dengan adanya media sosial, bayangkan. Semua kegiatan itu terrangkum dalam menjadi satu platform. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Di situ kita bisa melakukan antar persona. Saya bisa berkomunikasi dengan Ibu Novi hanya berdua saja. Tapi saya juga bisa dalam alumni komunikasi. Tapi kita juga bisa dalam komunitas yang dibikin Tempo untuk kompartemen ekbis atau nasional. Kita bisa diskusi di situ. Nah, situlah menariknya. Jadi bijaklah kita menggunakan sosial media, lakukan itu menjadi untuk sesuatu yang positif. Kalau saudara-saudara melihat Instagram saya, sekarang saya sedang belajar menulis. Ya. Jadi menulis macam-macam ya. Jadi sekarang banyak komunitas menulis dan kita bisa belajar menulis di situ. Nah itu kan sesuatu yang bagus. Menyebarkan pengetahuan tentang menulis, ide-ide dan sebagainya. Seperti itu. Jangan sampai, nah ini yang kritikal adalah nanti 2 tahun lagi ya ketika pemilu. Jangan sampai seperti dulu, saya pernah menghormati seseorang gitu ya. Usianya jauh di atas saya dan dia bisa disebut ulama lah. Tapi saya begitu terkejut ketika sudah memasuki pemilu itu bertolak belakang, gitu ya. Bagaimana dia mengagungkan kandidat yang satu, kemudian mensalah kandidat yang lain, dan itu kan tidak menarik rasanya, gitu ya. Jadi penggunaan sosial media kita harus dewasa untuk menggunakannya. Begitu?
Baik, ini adakah rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin bertanya? Ini selagi expertnya ada di sini loh ya. Jarang-jarang kan mengundang Bapak Arman ini juga bukan soal yang mudah. Soalnya saya bukan beliau yang sangat tinggi. Nah, ini Selvia Tina Tarigan sudah resen. Silakan Selvia Tina Tarigan. Kepada siapa pertanyaannya dan apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya kepada Pak Thomas Sumarsat. Pertanyaan saya, mengapa sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah? Dan bagaimana cara mengoptimalkan agar wajib pajak membayar pajak? Terima kasih. Silakan Pak Thomas. Baik, Bu Novita ya, Sylvia. Ya makanya caranya yaitu untuk meningkatkan kesadaran ini yaitu dengan sosialisasi ya. Jadi pihak Dirjen Pajak ataupun Kanwil Pajak ini sudah bekerja sama dengan kampus-kampus atau sekolah-sekolah ya. Nah pada saat ini atau mungkin 2 tahun ke belakang ya, kantor pajak sudah bekerja sama dengan kampus, beberapa kampus ya, yang namanya membentuk relawan pajak, ya relawan pajak yang direkrut dari para mahasiswa. Dan juga di dalam kurikulum ya untuk bahasa Indonesia ya apa tuh kewarganegaraan ya itu sudah dimasukkan adanya materi perpajakan. Nah, jadi memang masih banyak masyarakat yang belum mengenal pajak ini ya. Dan mereka tidak mengetahui ya apa fungsi dari pajak ini sebenarnya. Dan juga banyak juga yang sudah mengetahui para perusahaan ya, tapi mereka juga mengemplang pajak. Jadi oleh karena itu ya dari sisi pihak fiskus ya, pihak orang pajak, ini mereka bekerja keras secara berkesinambungan untuk menegakkan namanya keadilan. Jadi dengan adanya bekal pajak, mulai dari sekolah nantinya, ya tingkat SMP ataupun SD sudah dimasukin kurikulumnya ya, adanya namanya inklusi perpajakan, ya. Nah, diharapkan nanti ke depannya sudah meningkat tax ratio daripada pembayar pajak di Indonesia ini ya. Sekarang ini masih 12%, 13% tax ratio kita yang masih sangat rendah sekali. Jadi dari sini kita juga mengajak para milenial ya sudah supaya untuk menggaungkan ya bahwa pajak ini sangat penting buat diri sendiri yaitu untuk mencegah risiko supaya tidak terjadi bangkrut dan akhirnya bisa membantu untuk pembangunan negara ya untuk membangun fasilitas. Nah mungkin itu ya bisa saya berikan Sylvia atau masih ada yang mau ditambahkan? Nah mungkin itu ya bisa saya berikan atau masih ada yang mau ditambahkan? Sudah mengerti. Silakan. Terima kasih Pak atas Thomas. Iya, makasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Ya, makasih Ibu. Ya. Ya, makasih Bu. Ya. Maaf. Ya, ini saya tidak stabil. Tapi
Baik, terima kasih. Apakah kedengaran suaranya? Ya, Pak Thomas, saya. Berhubung karena ada turun naik sinyal di daerah sekretariat, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Ya, baik. Selanjutnya kami masih persilakan kepada mahasiswa kami yang mau bertanya. Di sini saya lihat ada Ropaldoli. Ya, kami persilakan Bang Ropaldoli. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Thomas mengenai pajak Pak. Seperti ini Pak, masyarakat di Indonesia memang lebih mengutamakan berupa rokok. Jadi apakah masyarakat dengan membeli rokok secara tidak langsung membayar pajak kepada negara Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ya, terima kasih Rovan Doli. Ya, dengan kita mengkonsumsi rokok, otomatis ya yang membeli rokok tersebut sudah membayar pajak. Dan pajaknya bukan saja satu, ya pajaknya itu 3, yaitu pajak penghasilan, ya pajak pertambahan nilai, dan juga cukai. Jadi pemerintah mengenakan cukai yang tinggi supaya orang itu enggan merokok. Nah, pada saat itulah memang sudah dibayar pajak. Pada saat kita mengkonsumsi semua sesuatu sekarang ini, kita melakukan belanja di Indomaret, itu atas barang yang kita beli itu sudah dikenakan pajak, tapi namanya pajak pertambahan nilai. Tapi atas dasar penghasilan kita itu, apakah kita sudah benar melapor, itu kembali lagi apakah kita sudah menghitung, membayar, ataupun melaporkan pajak penghasilan kita dengan baik atau benar. Kira-kira itu, Prof. Andoli. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Baik, masih ada anak-anak kami yang mau bertanya lagi. Kalau oh ya, kami persilakan Kak Sylvia Tina Tarigan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Siti Normi. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi PUCA agar suatu petisi berkembang? Unggah, upload screenshot status, story, post di media sosial. Ya, gimana tadi? Saya, pertanyaannya. bagaimana cara menyikapi PUCA agar suatu bisnis tetap tumbuh dan berkembang, dan tipe seperti apa saja yang paling cocok untuk menghadapi PUCA? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sylvia ya. Saya langsung aja ya. Oke. Sebenarnya Sylvia, intinya apabila kita terus belajar dan fokus pada tujuan, maka kita harus percaya bahwa kita dapat mengatasi segala perubahannya. Intinya itu sih. Jadi karena dunia terus berkembang, maka kita juga harus berkembang. Jadi terus gali potensi diri supaya bisa mengglobal. Demikian, terima kasih. Di sinyalnya kayak nggak bagus. Itu ganti putih. Baik, terima kasih ya. Minta maaf, ini jaringan saya tadi jelek sekali. Ini sekarang sudah bisa kembali. Ini Ibu Siti Normi sudah memberikan jawaban kepada yang Sylvia yang tadi bertanya, Bu, sudah selesai Bu, karena saya jadi miss nggak ngikutin Bu.
Iya, sudah tadi ya. Oh, sudah. Terima kasih, Bu Siti Nurmi. Nah, kami menunggu satu penanya terakhir ya, karena biar smooth aja kita nutupnya ya, karena dari tadi ada gangguan jaringan. Ada yang mau bertanya terakhir sekali? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya ya. Terakhir sekali masih kepada Mas Arman ya, karena beliau masih ada di antara kita. Saya mau bertanya ini, Mas Arman, sebenarnya ya, apa yang memang paling krusial dipersiapkan mahasiswa tingkat akhir lah, ya, untuk bisa dia memang punya modal di dalam masuk ke dalam dunia kerja. Kalau kompetensi ketika dia mahasiswa kan itu masih bisa diasah ya, sama seperti saya dulu belum di dunia kerja, tapi saya sudah malang melintang di dunia tulis-menulis. Tapi kalau memang dia sudah mepet di akhir semester, di akhir kuliahnya, dia sudah mau tamat, tapi baru sadar dia nggak punya kompetensi yang bisa dia kembangkan. Ini gimana mensiasatinya, Mas Arman? Ya, utamanya untuk yang masih dari lulus ini sudah jadi warning ya, jangan nunggu sampai mepet dulu begitu ya, karena memang kita kompetensi memang harus diasah dari awal. Gitu ya. Kita nggak membentuk kompetensi itu butuh waktu. Tidak mungkin hari ini saya belajar leadership, kemudian besok saya menjadi seorang leader yang hebat, gitu ya. Karena pertama kita harus memiliki knowledge-nya dulu. Misalnya tadi saya contohkan leadership, saya akan belajar tentang kepemimpinan. Oh begini seorang pemimpin harus begitu dan sebagainya. Kemudian saya harus mempraktekkan itu. Kalau saya ingin mempunyai keterampilan tentang leadership, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus masuk ke dalam sebuah organisasi, apapun posisinya, dari yang paling rendah staff sampai pimpinan yang tertinggi. Ya, kemudian leadership juga dalam sebuah kompetisi bukan hanya knowledge tapi skill, tapi juga sikapnya. Tapi juga ada satu lagi adalah seni. Jadi ketika kita punya kompetensi juga seni. Saya pemimpin yang seperti ini. Saya sebagai pemimpin seninya seperti ini. Mbak Novi sebagai pemimpin seninya beda lagi, gitu ya, dan seterusnya. Jadi saya tambahkan bukan hanya knowledge, keterampilan, sikap, tapi juga seninya, seni dalam menguasai soft technical itu. Nah, tapi kalau sudah mepet bagaimana? Gitu. Pertama yang harus dilakukan adalah percaya diri. Gitu. Itu yang paling penting. Karena kalau ditanya oleh seorang pewawancara, jawabnya gelagapan gitu kan ya, terus atau nunduk begitu. Ya, itu nggak percaya diri ya. Bagaimana gitu ya? Seorang recruiter, seorang atasan itu akan menyukai orang-orang yang percaya diri. Ya, seperti saya bilang tadi, tidak ada juga segala sesuatu yang instan. Percaya diri juga harus dilatih, gitu kan ya. Makanya meskipun saudara-saudara sekarang sudah sampai semester terakhir, saya pikir masih ada waktu. Gitu kan. Akan sangat bersyukur jika saudara-saudara melamar kemudian segera diterima gitu kan. Banyak dari kita melamar ke sana kemari itu juga kita tidak diterima gitu kan. Nah, di situ mungkin kita juga bisa mengevaluasi ya, apa kira-kira kekurangan kita. Nah, selama kita belum diterima, ya jangan diam saja itu. Ya kan? Banyak kandidat yang saya wawancari, oke, Anda sudah 7 bulan belum pernah bekerja gitu kan. Apa yang Anda lakukan? Ya saya melamar-lamar saja gitu kan ya. Tapi akan berbeda ketika jawabannya adalah, ketika selama saya melamar ke berbagai perusahaan, saya juga magang di tempat saudara, misalnya gitu kan. Even saudara ya, tapi itu bekerja, melakukan soal aktif. Saya buka toko online, omset saya sekarang sudah sekian, gitu kan. Itu ada value added-nya. Jadi setiap diri pribadi pasti punya keunikan sendiri. Saya suka jualan, saya suka menulis, saya suka macam-macam. Ya, tapi pastikan Anda fokus pada sebuah kompetensi dan Anda tingkatkan kemampuan itu. Nah, caranya adalah tingkatkan kemampuan yang paling mudah Anda kuasai. Kalau yang sulit dulu repot ya. Karena kalau mudah itu kan enak, cepat kita menguasai. Masalahnya adalah menyenangkan kalau kita bisa melakukan pekerjaan yang kita cintai. Tapi kebanyakan dari kita adalah terpaksa mencintai apa yang kita kerjakan, gitu ya. Cintai juga jangan pilih-pilih. Nah ini kotak
Kita udah sarjana, biasanya ini katanya ya, kelemahan sarjana adalah biasanya ini katanya ya. Saya kan sudah sarjana, gila aja saya harus jualan bakso. Gila aja saya harus ngider jualan dari rumah-rumah jualan. Saya kan sudah sarjana. Tahu jualan siapa tuh? Mungkin teman-teman tahu. Yang pertamanya menjual telur. Ya. Saya harus ngider jualan. Dia promosi. Kalau dalam 1 kilo itu ada 1 yang busuk, saya akan ganti. Ya, dan dia konsisten melakukan ujian. Mungkin ada yang tahu siapa yang biasanya pakai celana pendek dulu. Kok saya lupa kebetulan saya ini belum klik lagi. Ya, bayangkan dia hanya menjual telur saja. Jadi jangan sampai teman-teman nanti sudah lagi di sarjana. Saya hanya mau kerja di kantor saja. Saya hanya mau jadi pegawai negeri, nggak bisa. Sekarang peluang sudah terbuka besar, terbuka luas. Bukan kita mencari pekerjaan, bahkan kita menciptakan lapangan kerja sendiri untuk teman-teman kita. Startup. Jangan pikir startup itu hanya yang bermodal besar. Banyak startup yang juga bermodalkan kecil. Membuat kolam ikan sekarang saya pernah lihat orang menjual ide bisnis tentang beternak ikan itu secara online, gitu ya. Nah, jadi percaya diri, kemudian kreatif, ya, kemudian membuat supaya selama masa menunggu diterima panggilan dan bekerja itu diisi dengan hal-hal untuk meningkatkan kompetensi. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Kelihatannya jaringannya agak putus-putus ya. Suara saya masih terdengarkah? Masih Pak Arman, suara baik, kedengaran. Terima kasih. Karena ada masalah naik turun jaringan di sekretariat, sistemnya agak demikian kami kembalikan kepada pembawa acara hostnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Novita Syanipar yang telah memandu acara penyampaian materi dan memimpin diskusi serta tanya jawab. Kita sudah masuk di penghujung acara. Mewakili segenap panitia, kami ucapkan terima kasih kepada Dekan dan Fungsionaris Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, Bapak, Ibu dosen, para pembicara, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di acara Sharing Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia SKFUMI Seri 2 yang bertema Membangun Generasi Muda yang Profesional, Kompeten, dan Taat Pajak. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disampaikan di kolom chat. Sertifikat akan dikirimkan ke email yang diisikan melalui Google Form daftar hadir. Sampai jumpa kembali pada SKFUMI seri berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.